Oke teman-teman, hari ini saya siap-siap lagi ya untuk take gambar tentang tanaman bunga anggrek yang ada di Tondok Bakaru ini, Mamasa. Oke, kita lanjut. Tanaman apa namanya? Alokasia. Alokasia. UP Pangala ya. Dan ini tidak dimakan memang karena ini gatal. Nah, karena mungkin pergeseran kesukaan atau kecintaan terhadap tanaman, akhirnya dilirik sekarang ini. Yang sekarang memang tren yang alokasia itu, terutama alokasia suhirmaniana yang glossy ini glossy, dan ada yang dop. Yang dop itu yang kabur, tapi ada yang glossy itu yang paling viral di kalangan pecinta tanaman alokasia yang seperti ini. Ini harganya sampai 500.000 satu pot begini. Tingginya sekitar 30 cm, itu sudah 500.000 ke atas. Nah, kalau yang varian seperti ini varian lain, artinya tidak sama dengan yang biasanya. Ini mahal, ini sampai 1 jutaan. Jenisnya sama, suhirmaniana juga. Nah, keunikan dari suhirmaniana ini, dia punya daun itu beda-beda. Coba perhatikan, ini kan hitam. Nah, ini bentuk mangkok. Ini beda lagi. Nah, ini juga glossy, dan ini yang biasa. Terus ini beda lagi, coklat. Ini hitam. Itu menandakan bahwa varian daripada alokasia ini bermacam-macam, banyak. Jadi itu yang membedakan harganya juga. Semakin variannya bagus, modelnya bagus, maka semakin mahal juga harganya. Nah, yang lain ini alokasia balgooi. Ini alokasia balgooi termasuk endemik Sulawesi juga. Ini besar sekali tumbuhnya. Kalau bisa sampai 1 meter 2 meter ke atas tingginya ini. Cuman ini saya ambil anakan dari biji sehingga dia pertumbuhannya kecil. Dan ini memang banyak di sendiri itu sebenarnya banyak sekali di hutan-hutan hujan tropis. Jadi kenapa ini banyak di perkebunan coklat? Mungkin saja pada saat itu memang habitatnya di situ sebelum dijadikan perkebunan, sehingga muncul dari bawah coklat-coklat yang umurnya sudah tua. Ya, mungkin saja saat itu alokasia jenis ini memang habitatnya di situ, apalagi daerah Tabulahan ke bawah, daerah dataran menengah sekitar 300 ASL MDPL itu memang mungkin habitatnya, sehingga dia tumbuh di bawah pohon-pohon coklat. Nah, justru di hutan-hutan besar itu jarang kita temui yang seperti ini. Rata-rata diambil dari mana? Kalau dataran menengah sampai dari dataran rendah sampai dataran menengah, tidak ada di dataran tinggi. Daerah di Mamasa, daerah mana saja? Kalau daerah Mamasa itu daerah Kecamatan Tabulahan. Nah, kalau yang ini justru di dataran tinggi dan dataran menengah. Nah, ini alokasia yang sangat dekat dengan Sebrina. Dia sangat dekat dengan Sebrina batangnya. Ini sangat dekat dengan antara Sebrina dan suhirmaniana, karena batangnya suhirmaniana dan ini mirip. Tuh, berbulu juga. Tapi daunnya membedakan. Sangat mirip. Dari mana? Ya. Kalau ini di dataran tinggi, hampir semua kecamatan ada di Kabupaten Mamasa. Nah, sangat mirip dengan Sebrina. Ada lagi yang mirip dengan Tigrina. Itu di sana. Itu mirip Tigrina. Kalau di sini Babak Pangala namanya. Tidak dimakan memang. Dimakan. Bahkan binatang-binatang dalam hutan pun tidak makan, makanya utuh dalam hutan. Tidak ini. Palingnya serangga paling itu. Tapi kalau yang binatang itu enggak, binatang besar itu enggak. Binatang liar tidak makan ini karena dia gatal. Nah, dia gatal. Tapi kalau kolokasia itu dimakan. Kalau di sini namanya upe. Itu kolokasia. Kolokasia itu dimakan. Kolokasia ada juga maksudnya sebagai pecinta tanaman juga masuk dalam kategori. Kalau kolokasia semua jenis Araceae ini semua. Ini Araceae. Araceae itu keladi-keladian. Nah, jadi ada alokasia, ada kolokasia, ada santosoma, ada philodendron, ada ada Homa lumena, itu Araceae semua.
Jadi itu masuk keladi-keladian, tanaman keladi-keladian, dan pecintanya sekarang hampir seluruh dunia. Bahkan colocasia yang di sini dianggap rumput yang tumbuh di sawah, tumbuh di tanah-tanah yang sudah ditinggalkan, tumbuh di situ, malah di Eropa itu jadi jualan sampai ratusan dolar harganya satu pot. Yang besar-besar itu colocasia. Dan itu dimakan colocasia. Nah, kalau ini tidak dimakan. Nah, tidak dimakan, tapi untuk tanaman hias, untuk para kolektor tanaman ya, memang ini sangat dicari sekarang. Selain aglonema dan monstera ya, ini yang paling booming sekarang. Yang paling booming itu alocasia. Alocasia. Untuk Tadi di sini yang saya sudah tanam ada sekitar 6 jenis. Ada balgoii, ada celebica, ada yang mirip sebrina, ada yang mirip tigrina, terus alocasia suhirmaniana. Nah, itu yang ditanam di sini. ada tidak Ada di luar ya itu suhirmaniana. Ini suhirmaniana sangat dekat dengan watsoniana dari Kalimantan. Tapi watsoniana tidak di Sulawesi karena dia endemik Pulau Kalimantan. Kalau ini endemik Pulau Sulawesi, tidak ada di Kalimantan atau di pulau-pulau lain di Indonesia, bahkan di luar pun tidak ada. Ada yang mirip, ada yang baru ditemukan di Aceh juga sangat mirip dengan ini. Tapi kayaknya dia masuk Longiloba lowii. Nah, kalau ini dia memang endemik Sulawesi, Pulau Sulawesi. Ini keren sekali. Dan masih tinggi sekali harganya, bahkan jutaan yang besar. Apalagi kalau yang varian bagus daunnya itu sampai 5 jutaan harganya. Semua musim Ya, bisa. kalau ini bisa untuk semua cuaca, bisa dataran tinggi, bisa di dataran rendah, bisa di dataran menengah, semua bisa kalau alocasia. Alocasia. Teman-teman, jadi hari ini kita mengenal tanaman alocasia yang ada di Tondo Bakaru. Nah, dipandu oleh Kak Andre. Nih. Halo Kak. Halo. Halo. Kak Mimin. Halo. ganti namanya Mimi. Kak Mimin. Nah, ini kita sekarang berada di Tondo Bakaru untuk mengenal tanaman alocasia. Oke, Mau apa terus lagi? perjalanan kami. Alocasia 3 jenis. Alocasia mirip tigrina, alocasia mirip sebrina, sama alocasia suhirmaniana. Ada 3 jenis di sini. Ini alocasia mirip tigrina. Ya. Itu alocasia apa namanya Kak? Ini belum ada namanya. Belum ada. Ya, belum diketahui, tapi kita sering sebut mirip sebrina dan mirip tigrina karena agak penggabungan antara 2 jenis. Jadi masuk jenis tigrina dan masuk juga jenis sebrina. Kalau jenis itu kan hanya di Filipina. Jadi alocasia ini banyak jenis ya Kak? Oh, banyak. Banyak. Ratusan. Son. Ya, di Indonesia itu ratusan. Karena kita daerah tropis, sehingga tumbuhan-tumbuhan ini banyak di Indonesia. Alocasia ini Kak banyak di Sulawesi Barat. Banyak. Nah, ini reticulata. Ini kalau sebrina reticulata harganya 9 jutaan. Ini belum sempurna reticulatanya ya. Ini ditemukan di Mamasa, ini keren sekali ini. Kalau besar ini bisa 9 jutaan. Ini alocasia tigrina. Ini alocasia tigrina ini bisa sampai 3 juta. Nah, yang ini balgoii. Ini alocasia yang ukurannya sangat besar. Nah, ini suhirmaniana yang besar. Ini masih ada yang lebih besar dari ini. Ini ukuran sedang, ini bonggolnya. Ini ukuran sedang. Ada lebih besar lagi, sampai 1 meter lebih. Oke teman-teman, hari ini masih di tanaman bunga alocasia ya. Kita membahas tentang bunga-bunga alocasia Kalau tanaman yang ada di Tondo Bakaru. ini sangat dekat Kalau dengan misalnya teman-teman ke Mamasa, alocasia sebrina. jangan lupa Tapi dekat juga dengan mengunjungi tigrina. tanaman-tanaman Karena alocasia. batangnya Oke, ikut terus sangat mirip perjalanan kami. dengan Nah, diantaranya alocasia suhirmaniana, ini suhirmaniana, terus alocasia yang sangat mirip dengan tigrina, ini mirip sekali dengan tigrina,
belum ada namanya mungkin. Kemudian alocasia yang mirip Sebrina. Ini mirip sekali dengan Sebrina. Terus Belum ada namanya juga. Kalau itu yang besar, itu alocasia balgoyi. Balgooyi. Itu termasuk tanaman spesies Sulawesi juga. Kemudian ada alocasia dari Sulawesi Selatan. Nah, ini yang mirip juga batangnya dengan Sebrina, tapi ini kayaknya longiloba. Sepertinya longiloba. Saya belum kenal ini namanya karena ini dari luar Mamasa. Kalau ini alocasia corazon. Ini dari luar Mamasa juga. Ini alocasia corazon. Kalau ini yang kecil, alocasia parasol. Ini kecil-kecil ini tapi mahal. Ini harganya 300 ribuan sampai 500. Ini alocasia parasol. Ini masih mahal juga. Kalau ini termasuk tanaman yang masih murah ya, belum naik. Tapi yang ini mahal, yang Suhermaniana mahal ya. ya. Terus ada alocasia itu di sana ya, jauh. Gimana Kak? Ah, ini juga ada. Ini juga alocasia apa namanya? Colocasia mungkin. Ini colocasia. Oh, Di sekitar hutan sekitar Mamasa. awalnya Ya, baru kita kembangkan, kita stek seperti yang tadi itu dibawa. Kita Iya. potong-potong karena ini kan alokasi gampang tumbuh. Ya. Yang penting medianya pas. Jadi itu ada di bawah sana. Itu hasil budidaya. Jadi kita potong-potong umbinya supaya muncul tunas baru. Jadi lebih banyak. Jadi di alam, walaupun dia habis di alam, mungkin akibat pembukaan perkebunan baru, tetap kita masih punya stoknya dan masih banyak. Saya tanam sekitar sudah ribuan ini di bawah itu. Jadi yang terpenting itu Kak pembudidayaan. Ya, harusnya sebagai pecinta tanaman ya kita budidayakan juga, jangan hanya dijual saja. Ya. Kasihan kan, harus dibudidayakan supaya sewaktu-waktu ketika kita butuhkan kembali, kan masih banyak dipelihara orang. Jadi kapan waktu misalnya ada orang yang peduli lingkungan, ya kita kembalikan ke hutan lagi. Oke Kak. Penyebarannya di Towuti dan Mamasa Sulawesi Barat, Kecamatan Tabulahan ini. Ini dataran menengah. Ini sangat keren. Ini menggemparkan dunia sains karena ini disebut dengan Hoya Ratu Sulawesi. Ini keren sekali, berbulu. Ini sangat dicari oleh kolektor di Eropa. Ini Ternyata ada di sini. ternyata ada di Mamasa. Apa namanya Kak ini? Ini Hoya Sulawesiana, Ternyata ada di Mamasa. ada di Mamasa. Nah, yang ini penamaan baru 2020. Ini Hoya occultata, merupakan tanaman yang sangat dekat dengan Hoya multiflora dan Hoya japonica. Nah, disebut occultata karena bunganya tersembunyi. Jadi bunganya dia tersembunyi. Jadi coronanya itu di dalam, dia tersembunyi seperti ini. Nah, ini kayak bintang. Nah, itu tersembunyi di dalam coronanya ini, dalam bagian dalam. Jadi occultata itu ya pengertiannya ya tersembunyi. Ini baru-baru diperkenalkan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini termasuk Hoya jenis baru dari Indonesia ya, di Mamasa. Kebetulan sampelnya di Bogor itu herbarium itu dari Mamasa. Kebetulan saya punya sampel yang di pusat herbarium tanaman di Bogor itu dari Mamasa sampelnya. Kemudian ada Hoya surisana. Ini Hoya surisana, ini baru keluar bunganya. Ini besar sekali bunganya, kayak lonceng. Ini Hoya surisana, diregistrasi tahun 2019. Coba Kak, bunganya.
Ini diregistrasi tahun 2019, belum mekar ini baru kuncup. Ini warna Surisana warna putih, karena ada 3 varian, putih, pink, dan kuning, yellow. Jadi ini termasuk Hoya yang sangat susah dibudidayakan karena cepat sekali mati. Harus pas medianya, kemudian dalam pengiriman itu harus memang ekstra hati-hati karena cepat sekali layu. Hoya cantik tapi sangat susah tumbuh jika dipindahkan ke daerah lain. Siana dan Hoya Surisana itu ada 3, dan masih ada 3 lagi yang sementara identifikasi di Bogor oleh peneliti dari LIPI, Ibu Sri. Nah, itu sementara diidentifikasi ada beberapa jenis Hoya mamasa yang kemungkinan jenis baru. Ada Hoya yang mirip dengan Edolmiana dari Papua Nugini. Ada Hoya yang kecil kayak Lacunosa tapi bukan Lacunosa. Ada lagi 2 jenis, ya 4 ya, 4, ada 4 jenis itu yang kemungkinan adalah jenis baru. Dan itu luar biasa, sedangkan satu jenis dalam satu daerah itu sudah luar biasa, apalagi ini sudah lebih dari 5. 3 yang sudah ditemukan tambah 4 lagi, itu kan sudah 7. Nah, itu luar biasa. Mungkin masih banyak yang lain. Selama ini kami menemukan Hoya yang ada yang sudah punya nama dan ada yang belum punya nama, itu sekitar 30 lebih Hoya, 35 jenis, sekitar 35an jenis Hoya baru yang tumbuh di Mamasa, Sulawesi Barat. Memang hari ini saya masih berada di tanaman ya, bunga yang ada di Tondo Bakaru. Nah, ini di belakang saya banyak tanaman, ada tanaman anggrek, terus tanaman alokasia. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa mengunjungi Tondo Bakaru karena ada tanaman-tanaman yang menarik yang bisa dikunjungi, bahkan spot-spot foto. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Kiri itu sekitar 400an jenis. Ada beberapa jenis yang kami sudah daftarkan di Kementerian Pertanian sebagai varietas mamasa, varietas lokal. Itu anggrek Bulbophyllum Tondo Bakaru, ada Bulbophyllum Andreas Trichotosia Andreas Tondo Bakaru, ada juga ada beberapa jenis lain yang kita sudah daftarkan. Ada juga Bulbophyllum mamasa. Ada 3 yang kami daftarkan di Kementerian Pertanian sebagai varietas lokal. Tapi untuk penamaan sendiri sementara diidentifikasi. Ada juga satu yang jenis Dendrobium itu sementara diidentifikasi kemungkinan jenis baru. Tapi belum keluar namanya. Artikel ilmiahnya mungkin belum keluar, sehingga belum boleh kita kasih nama itu. Nanti setelah keluar artikel ilmiah dari peneliti, baru kita bisa pakai nama itu. Berarti jenisnya memang banyak ya ditemukan. Kalau anggrek di Mamasa itu memang banyak karena di sini mungkin hutan hujan tropis dan termasuk dataran tertua di Sulawesi, termasuk salah satunya, sehingga banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di sini. Jadi ya tumbuh di sini, tidak tumbuh di Kalimantan. Malah kayak Panda Jenae, Panda Depoktii, Panda Metusalae itu hanya tumbuh di Sulawesi, tidak tumbuh di daerah lain karena itu endemik. Ada juga beberapa jenis Bulbophyllum yang hanya endemik, tidak tumbuh di daerah lain. Termasuk juga Aerides, ada Aerides quinquefulnera, ada Aerides simplexa, ada Aerides, itu banyak sekali jenis-jenis yang masuk jenis Pandae. Panda helvola ya itu yang selama ini membingungkan peneliti. Ternyata di Sulawesi ditemukan Panda helvola. Menurut peneliti beberapa puluh tahun silam bahwa helvola itu hanya tumbuh di Sumatera dan Jawa. Tapi ternyata Panda helvola itu ada tumbuh di Sulawesi. Malah lebih bagus modelnya daripada Panda helvola di daerah lain karena di sini bisa besar, bisa tinggi dan bunganya berwarna merah. Itu Panda helvola yang tumbuh di Mamasa. Jadi ada satu titik baru yang titik penyebaran baru dari varietas itu.
dari spesies Panda elfola itu. Yang awalnya hanya Jawa dan Sumatera sekarang bertambah menjadi Mamasa Sulawesi Barat. Itu ada Dendrobium pogel sangii ya, yang biasa disebut Thorajense, tapi banyak dicari. Ini Amboinensis, Phalaenopsis amboinensis. Yang banyak dicari. Ya. Anggrek. Ini bukan endemik Sulawesi karena ada tumbuh di Pulau Ambon, Pulau Maluku ya. Pulau Maluku. Jadi disebut Amboinensis karena identifikasi pertama itu dari Ambon. Kemudian ada Phalaenopsis penosa. Ini seperti ini. Nah, ini Phalaenopsis penosa. Ini endemik Sulawesi. Nah, ini termasuk anggrek bulan. Nah, ini Phalaenopsis penosa. Anggrek. Ya ini Amboinensis, ini berbunga ini Amboinensis. Oh keren nih Kak. Yang Ini Phalaenopsis amboinensis Sulawesi. oke. Ada juga Bulbophyllum inungtum. Nah, ada juga Bulbophyllum incisylabrum. Incisylabrum. Anggrek. Ini anggrek spesies lokal juga, tapi bukan endemik karena ada di beberapa tempat. Nah, ini Panda Aerides quinquefulnera. Bagus bunganya Kak. Nah, ini panda kuku macan ya, kuku macan Sulawesi. Quinquefulnera. Nah, kalau ini di atas Bulbophyllum inungtum, ini yang disebut varian tondok bakaru mamasa. Oh ini. Bulbophyllum tondok bakaru mamasa. Ini di atas. Kemudian ada yang paling laku juga, ada apa ya? Mana lagi? Ada Yang laku. itu Trichotosia varian Andreas tondok bakaru, itu Trichotosia yang baru ditemukan. Itu Itu jenis yang baru. jenis baru. Ya. Yang laku juga. Ya laku juga karena jenis baru. Jenis baru. Oke. Tum. Ini aduh saya tumbang. Apa namanya, Kak? Dendrobium sororium. Ini bunganya berwarna kuning. Yang wanginya kayak melon tapi daunnya berwarna ungu. Endemik bukan? Ini endemik. Bukan endemik. Dia spesies lokal tapi ada beberapa ada tumbuh di beberapa daerah di Indonesia. Hari ini teman seru ya gambarnya karena kita fokus ke tanaman bunga anggrek dan tanaman bunga alocasia yang ada di tondok bakaru ini. Oke. Teman-teman, hari ini kita selesai gambarnya. Mantap jiwa. Mantap jiwa ditemani oleh Kak Abdi. Dia juga salah satu YouTuber Sulbar. Nah, tanaman bunga anggrek ini dan alocasia ini berada di tondok bakaru, khususnya Mamasa. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Andre. Mudah-mudahan tanaman-tanamannya lancar terus. Oke, ikut terus perjalanan kami.